Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Nandang Suherman 61. Dan IG-nya IG Ngacapruk, jangan lupa ya. Dan saya pagi ini akan sharing terutama bil khusus untuk warga Tasik, aktivis Tasik yang sekarang ini sedang rame-ramenya menjelang pil walkot ya. Karena ini pil walkot bersama, pil walkot serentak, dan Tasik itu sangat dinamis. Nah, saya sedikit sharing saja, bukan membahas visi misi para bakal calon, tetapi sekarang ingin memotret terkait dengan kapasitas fiskal daerah Kota Tasik dan outcome-nya dalam bentuk hasil pembangunan, yaitu IPM. Oke, gitu. Saya sudah olah data ini dan ini menjadi bahan pertimbangan nanti untuk para kandidat, termasuk juga para warga Tasik ya, para aktivis Tasik. Oke, saya mengumpulkan data APBD-nya dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Dan ini APBD-nya realisasi ya, bukan rencana. 2023 Kota Tasik belum dapat itu datanya ya, baru sampai 2022. Dan IPM-nya saya juga olah sampai outcome-nya 2023. Nah, gitu. Bagaimana IPM Kota Tasik sampai tahun 2023, dan yang kita soroti adalah perkembangannya. Dan kita atau hubungkan antara tren atau perkembangan APBD-nya dengan perkembangan peningkatan kualitas hidup warga Tasikmalaya. Oke, dalam ukurannya IPM. Oke, tahun 2017 ya, 2017 itu kepemerintahan wali kota dan wakil wali kota Budi Yusuf ya, 2017. Itu tren APBD-nya terus meningkat dari 1,8 triliun Tasik di tahun 2017, sekarang sudah di posisi 1,9, mendekati 2 triliun, jangan lupa, jadi lumayan kan gitu. Dan itu perkembangannya cukup konsisten, naik terus setiap tahun. Nah, sementara perkembangan IPM-nya Kota Tasik, perkembangan IPM, sebab kalau IPM-nya, indeksnya itu sudah di atas 73 lebih, jadi sudah sangat tinggi. Dan kapasitas fiskal Kota Tasik pun itu kategorinya menurut peraturan Menteri Keuangan, itu kapasitasnya juga tidak terlalu tinggi. Sebenarnya dia di kategori rendah. Kapasitasnya rendah menurut Menteri Keuangan ya. Tapi perkembangan IPM-nya, bukan perkembangan IPM-nya, kategori IPM-nya sekarang posisinya kategori tinggi karena sudah di angka 70 lebih. Yang kita akan sorti adalah perkembangannya. Perkembangannya itu dari tahun ke tahun. Perkembangan APBD seperti apa, dan perkembangan IPM seperti apa, dan perkembangan kapasitas fiskalnya seperti apa. Nah, itu penting ya. Dan yang juga nanti kita akan sorot berapa itu TPP-nya, tunjangan penghasilan, tambahan penghasilan tuh buat para ASN-nya di Kota Tasik. Oke. Yang tadi APBD-nya 1,8 2017 menjadi 1,9 triliun 2022. Jadi trennya perkembangannya naik. IPM-nya pun sama. IPM-nya pun naik. IPM Kota Tasik itu dari Kota Tasik di 2017, Kota Tasik itu di angka Kota Tasik itu di 2017 itu di 7, masih 73. Masih 73 2013 itu. Dan ningkatnya itu sekarang di 2017 itu di 72. Sekarang sudah 74. Jadi 2 poin. Selama berapa? Selama 7 tahun. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Selama 6 tahun naik 2 poin di Kota Tasik. Cukup bagus. Dan kapasitas fiskalnya, kategorinya kalau di Kota Tasik itu kategori menurut PMK itu kategori rendah atau sedang. Itu kapasitas fiskalnya. Dan bagaimana tren IPM-nya? Tren IPM-nya itu pertumbuhannya yang paling tinggi itu pada tahun 2017. Pada awal pertama Budi Yusuf naik, perkembangan IPM-nya peningkatannya 1,3 poin. Tapi setelah Budi Yusuf berjalan sampai tahun 2022 itu kecenderungannya turun. Tapi ada juga yang masih 1 poin di tahun 2019 1,12. Tetapi kesininya paling rendah itu di tahun 2020. Kita tahu tahun 2020 paling rendah perkembangan IPM-nya di 0,20. Rada naik lagi di tahun 2021 0,37 dan tahun 2022 terakhir 0,71. Nah, ini
Dan bagaimana di tahun 2023? Di tahun 2003 itu IPM-nya hanya naik lagi di 0,9. Lumayan lah ya, ada kenaikan. 0,87 pasnya itu. Sementara APBD-nya justru terus naik. Kalau APBD-nya terus naik, IPM-nya rada memble perkembangannya. Oke, oleh karena itu kita perlu perdalam. Kenapa bisa seperti itu? Jangan-jangan ini kinerja dari aparatur pemerintah di Kota Tasik ini sedikit menurun. Padahal, kita lihat kalau dari sisi tunjangan yang diberikan oleh Pemkot Tasik, tunjangan buat ASN-nya itu trennya naik. Ya kan? Dari 107 miliar ya untuk TPP di tahun 2017, di tahun 2022 itu sudah meningkat menjadi 155 miliar. Tidak turun. Oleh karena itu kita pertanyakan, kalau tunjangan penghasilannya naik kok kinerja menurun? Nah, ini penting dipertanyakan. Jangan sampai nanti mengulang lagi pergantian Pilwalkot justru kinerjanya makin melorot, kalau TPP-nya makin meningkat. Siapa yang dirugikan? Kita sebagai warga Kota Tasik. Oleh karena itu, kita sebagai warga harus cukup rewel untuk mempertanyakan hal-hal tersebut. Jangan sampai nanti ini akan mengulang. Momentum sekarang Pilwalkot itu kalau bisa dorongkan juga agar kinerja keuangannya meningkat. Apa ukurannya? Dari PAD-nya saja deh yang harus ditingkatkan. Tahu nggak PAD Kota Tasik itu berapa? PAD Kota Tasik itu ya sekarang itu PAD Kota Tasik ada di angka di 341 miliar. 341 miliar itu dikurangi blood itu puskesmas dan rumah sakit itu sudah di angka hampir 200 M atau 160-an. Jadi berapa yang bisa dibelanjakannya? Yang bisa dibelanjakannya itu di angka 200 kurang, 200 miliar. Nah, 200 miliar ya, 200 miliar kurang itu dari PAD-nya itu dialokasikan untuk TPP. Jadi untuk ASN. Sisanya berapa untuk pembangunan? Sekitar 40-50 miliar. Sangat kecil. Oleh karena itu jangan sampai kita terlena terbobokkan ya, terdina bobokan oleh janji-janji politik. Karena kemampuan pembangunan untuk Kota Tasik itu tidak gede-gede amat. Yang realnya sebetulnya sekitar 50 miliaran. Karena pembangunan yang lain, infrastruktur dan macam-macam itu bukan dari kekuatan ekonomi Kota Tasik, tapi dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk DAK. Ya, DAK. Dana alokasi khusus. Ya itu. Sementara dari PAD-nya itu lebih banyak digunakan untuk tunjangan penghasilan, tambahan penghasilan yang notabene ini kewenangannya adalah kewenangan di wali kota. Oleh karena itu ingatkan kepada calon wali kota jangan sampai terus ngawowoy ASN padahal kinerja buruk, kinerjanya menurun, kinerjanya diukur dari outcome yaitu IPM. IPM-nya perkembangannya cenderung menurun. Dari saya cukup sekian dulu ya sebagai sharing untuk bahan permenungan bagi kita semua, untuk bahan diskusi untuk kita semua. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.